Segala puji dan syukur, saudara-saudari, kita patut persembahkan kehadirat Tuhan yang boleh mengumpulkan kita, yang boleh mempertemukan kita satu dengan yang lain dalam ibadah kolom saat ini. Saya jemput saudara-saudari berdiri, mengawali ibadah ini kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 4 ayat 1 dan 6. Kita tabiskan ibadah saat ini. Pertolongan kita dalam ibadah ini ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang kesetiaannya tetap untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah dalam Yesus Kristus. Damai sejahtera menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita memohon bimbingan Roh Kudus di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur karena Tuhan menyertai, memelihara, dan memberkati kami. Kami bersyukur karena Tuhan perkenankan boleh dihimpun di dalam satu ibadah saat ini. Kami rindu Tuhan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Namun kami memohon bimbingan Roh Kudus, supaya kami boleh memahami apa yang kami baca dan dengar, serta apa yang kami renungkan, sehingga firman-Mu tidak lalu begitu saja, melainkan sungguh-sungguh boleh menjadi bagian yang menghidupi kami, yang menolong, menopang, serta yang membuat perjalanan hidup kami berkenan kepadamu. Berfirmanlah, ya Tuhan, sebab kami telah sedia mendengar. Amin. Bagian pembacaan firman Tuhan dalam ibadah ini terambil dari kitab Wahyu pasal 11, Wahyu 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Kita akan membaca dari kitab Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi begini. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar,
janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagiannya dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Demikian saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, konteks pembacaan kita dari kitab Wahyu 11 ayat 1 sampai 14, bahkan keseluruhan pasal di dalam kitab terakhir dari Alkitab kita adalah penganiayaan atau tekanan-tekanan yang sedemikian hebat terhadap jemaat mula-mula, khususnya yang ada di Asia Kecil. Pernyataan-pernyataan yang disampaikan dalam kitab Wahyu ini, juga dalam perikop pembacaan kita tadi, penuh dengan simbol-simbol yang tentu saja bagi penulis maupun penerima kitab ini memahaminya dengan jelas. Tentu pada kesempatan ini kita tidak menjelaskan makna-makna simbol-simbol yang ada, tetapi tentu langsung kita merefleksikannya apa maknanya itu bagi kita. Yang jelas bahwa pengalaman dari jemaat mula-mula di mana mereka dihadapkan dengan penganiayaan yang hebat, tekanan yang demikian
rupah karena iman kepada Yesus Kristus mungkin tidak kita alami secara langsung atau dalam bentuknya seperti itu. Walaupun ya di berbagai belahan bumi ada daerah-daerah di mana juga orang-orang Kristen mungkin menghadapi penganiayaan yang cukup hebat, penganiayaan yang cukup berat. Namun tentu berbicara tantangan dan pergumulan juga merupakan bagian dari realitas hidup dari semua orang, juga kita sebagai orang-orang percaya di dunia saat ini. Kita semua sama, walaupun mungkin bentuk-bentuknya yang berbeda, juga menghadapi berbagai tantangan-tantangan, tekanan-tekanan yang berat dari dunia ini. Terlebih juga berkaitan dengan iman kita kepada Yesus Kristus, saya kira kita juga mengalaminya. Dan tentu tantangan-tantangan, pergumulan, tekanan-tekanan yang dihadapkan kepada kita itu merupakan suatu bentuk-bentuk yang bisa merongrong, bisa melemahkan dan memerosotkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat di dalam pengalaman-pengalaman, ya walaupun tekanan, tantangannya tidak mungkin sama persis seperti apa yang dihadapkan kepada jemaat mula-mula yang begitu luar biasa, tetapi begitu banyak juga orang-orang Kristen yang seringkali tidak mampu menghadapi beratnya tekanan-tekanan kehidupan mereka, sehingga akhirnya menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita semua menyadari bahwa menghadapi tantangan dan pergumulan, apalagi yang berkaitan dengan iman, ini bukan sesuatu yang mudah untuk kita hadapi. Kita menyadari bahwa kemanusiaan kita begitu lemah dan rapuh. Kadangkala kita tidak menghendaki tekanan-tekanan, atau kita tidak siap menerima tekanan-tekanan terhadap kehidupan kita. Kita seringkali merindukan atau mendambakan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan. Sehingga ketika kita dihadapkan dengan tekanan-tekanan penderitaan, ujian-ujian yang sulit, itu bisa membuat kita menjadi lemah. Bisa membuat kita menjadi, pada akhirnya, sebagaimana yang banyak terjadi bahwa orang menyangkal iman. Ya mungkin mereka tetap percaya, tetapi mereka mungkin merasa bahwa apa yang mereka percaya itu tidak mampu untuk menolong mereka. Dan penulis kitab Wahyu ini, tentu apa yang disampaikan melalui Wahyu ini untuk menghibur dan menguatkan dari para pembacanya di tengah-tengah penganiayaan yang hebat, tetapi juga bagi kita ketika dihadapkan dengan tantangan dan pergumulan, bahwa kita jangan hanya terperosok atau dengan penderitaan itu, tetapi bagaimana keteguhan iman kita, bahwa apa yang kita alami ini adalah bagian daripada proses yang harus kita hadapi dan kita harus atasi di dalam hidup sebagai orang yang percaya. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan tadi kita melihat atau mendengar bagaimana Yohanes mendapat perintah untuk membangun dan mengukur bait Allah. Dan ini menunjukkan tanda kepemilikan dan perlindungan Allah atas seluruh umatnya. Bahwa Tuhan Allah tetap melindungi umatnya di tengah-tengah penganiayaan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bagi para pembaca pada waktu itu, apa yang disampaikan ini mereka memahami bahwa itu sesuatu yang menghibur dan menguatkan mereka. Bahwa Allah tidak membiarkan atau meninggalkan mereka di tengah-tengah penderitaan yang hebat yang mereka sedang hadapi. Saya kira juga ketika kita dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang sama atau dalam mungkin bentuk yang berbeda sekalipun, tetapi kita diingatkan betapa Tuhan ada bersama dengan kita, menyertai kita, melindungi kita, itu adalah sesuatu yang menghibur dan menguatkan. Jikalau Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Dia adalah perlindungan dan kekuatan yang dapat kita andalkan.
sebagai orang-orang yang percaya bahwa di tengah tantangan dan pergumulan Tuhan hadir di dalam hidup kita. Ini yang sesuatu yang saya kira memberikan kita kekuatan bahwa kita tidak dibiarkan, bahwa Allah ada beserta dengan kita di tengah berbagai rupa kesulitan, berbagai rupa penderitaan, bahwa kita tidak dibiarkan sendirian, bahwa kita tidak sendirian menghadapi kesulitan. Tuhan adalah pemilik dan pemelihara hidup, dan inilah yang perlu kita hayati selalu di tengah situasi dan kondisi hidup kita, untuk bagaimana kita benar-benar berlindung kepada Tuhan. Jangan kita mengandalkan kuat dan hebat kita yang sangat terbatas, yang sangat lemah dan rapuh ini. Kita harus betul-betul mengandalkan Tuhan. Ya, mungkin saja bahwa apa yang kita mungkin bayangkan bahwa Allah mengangkat semua penderitaan atau tantangan, mungkin tidak seperti itu, tetapi Dia sanggup memberikan kita kekuatan. Dia sanggup untuk menolong kita dalam menghadapi dan mengatasi berbagai realitas hidup yang sulit yang kita hadapi. Di tengah-tengah tantangan dan pergumulan, Tuhan memberikan tugas kepada kita untuk menjadi saksi-saksinya. Artinya saudara-saudari, bahwa walaupun situasi dan kondisi hidup yang kita hadapi mungkin penuh dengan tantangan, kesulitan, tekanan-tekanan, tetapi justru di tengah-tengah situasi yang sulit itulah di sana kita diharapkan untuk bersinar. Di sana kita diharapkan untuk bersaksi kepada Tuhan, bersaksi tentang Tuhan bagi banyak orang. Kita diharapkan untuk bernubuat, berkhotbah, memberitakan firman Allah. Apapun situasi dan kondisi hidup yang dihadapi, tidak boleh sampai menghalangi, tidak boleh sampai menghambat daripada kesaksian kita sebagai orang-orang yang percaya. Justru disinilah kita diuji, justru disinilah iman kita diharapkan untuk dapat terlihat, dapat tampak, sehingga menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dalam rangka bersaksi, ya mungkin seperti apa yang diceritakan dari pembacaan tadi, bahwa pada akhirnya ada kuasa memang diberikan kepada, digambarkan dua orang saksi, dua nabi yang bersaksi. Mereka diberikan suatu kelengkapan, mereka diberikan kesanggupan untuk dapat menyatakan kuasa ilahi. Tetapi toh pada akhirnya digambarkan bahwa mereka kemudian mati, menjadi martir. Dan ini mungkin yang dapat dihadapi oleh orang-orang percaya di tengah-tengah berbagai tantangan itu, di tengah mereka bersaksi bahwa mereka mungkin akan juga menjadi martir, sama seperti Kristus sendiri yang rela menderita dan mati di kayu salib. Tetapi yang perlu di situ ialah kesetiaan daripada orang-orang percaya. Jadi bagaimana kita bahwa sebagai orang-orang percaya diharapkan tetap setia apapun kesulitan, apapun penderitaan yang dihadapi. Dan pada akhirnya digambarkan bahwa kesaksian dan perjuangan iman orang-orang percaya tidak akan menjadi sia-sia. Sekalipun melalui kesesakan, melalui salib yang begitu berat yang mereka harus pikul, tetapi akhirnya ada kemuliaan dan hidup yang kekal yang diperlihatkan dengan bagaimana dua orang saksi yang mati itu kemudian dibangkitkan, diberikan hidup. Dan inilah sebuah akhir yang ending yang indah, happy ending saya kira yang kita semua tentu harapkan dan semestinya juga menjadi bagian daripada saudara-saudara dan saya, bahwa proses-proses kehidupan memang tidak seperti apa yang kita bayangkan, apa yang kita harapkan, ada banyak kesulitan, tetapi kita diharapkan untuk tetap setia, tetap tabah di dalam mengikut Kristus, bahkan menyaksikan akan Kristus, dan pada akhirnya kita akan melihat akan kemuliaan, akan kehidupan yang kekal sebagaimana yang dijanjikan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu lewat firman Tuhan saat ini untuk menghibur dan menguatkan saudara-saudara dan saya sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah situasi dan kondisi hidup yang kita hadapi.
Kita diingatkan jangan pernah takut dan berputus asa menghadapi berbagai apapun tekanan, apapun kenyataan hidup yang kita hadapi. Jangan kita sampai takut, jangan kita terlalu berlebihan khawatir, apalagi sampai kehilangan harapan. Kita diharapkan untuk tetap setia di jalan Tuhan, sebab orang-orang yang setialah, mereka yang setia sampai akhir, mereka lah yang akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Dan dalam melaksanakan kesaksian kita, Tuhan Yesus berjanji, aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Terpujilah Kristus. Amin. Kita sambut berita firman, saudara-saudari, dengan memuji Tuhan. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan penuh syukur kepada Tuhan, marilah kita memberikan persembahan sambil kita menyanyi Kidung Jemaat 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Mari saudara-saudari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memperkenankan kami boleh bersekutu di dalam ibadah. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Teristimewa kami boleh mendengarkan firman-Mu yang menghibur dan menguatkan kami. Di tengah segala realitas hidup yang tidak mudah, di tengah berbagai tantangan dan pergumulan yang kami hadapi, dan di tengah kami melaksanakan segala tugas, panggilan dan kesaksian kami sebagai orang-orang percaya, kami sungguh menyadari hidup ini begitu berat, begitu sulit, tetapi firman-Mu selalu menguatkan kami. Firman-Mu selalu mau meneguhkan iman kami, menguatkan pengharapan kami, sehingga kami dapat tabah, kami tetap sabar di dalam menjalani hidup ini yang singkat saja di bawah matahari ini. Namun kami percaya Tuhan, bahwa apabila kami boleh menjalani hidup ini dengan baik dan benar, sesuai dengan kehendak-Mu, bahkan teruji di tengah berbagai tantangan dan pergumulan hidup ini, maka pada akhirnya kami akan dimuliakan. Pada akhirnya kami akan menikmati apa yang Kau janjikan, akan kehidupan yang kekal. Dan juga di dalam menjalani berbagai proses hidup ini, di tengah segala kelemahan dan kerapuhan kami sungguh merasakan bahwa Engkau selalu hadir.
Engkau selalu menyertai, Engkau selalu melengkapi segala yang kami perlukan. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami membawa segala kehidupan kami kepadamu. Segala sukacita dan syukur kami atas segala pemeliharaan dan berkat-Mu di dalam hidup kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau selalu menyatakan hal-hal yang indah di dalam hidup kami, terlebih kekuatan kesehatan, sehingga kami boleh menjalani dan melaksanakan segala hidup ini dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami membawa semua juga yang sedang dalam pergumulan, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang di dalam duka cita, mereka di dalam berbagai-bagai rupa pergumulan hidup. Kiranya Tuhan Engkau hadir, Engkau mendampingi, bahkan memberikan hikmat bagi semua mereka. Engkau menjamah juga tubuh-tubuh yang lemah dan sakit untuk memberikan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi orang-orang tua yang lanjut usia. Oleh karena keterbatasan kelemahan mereka, Tuhan kiranya hibur, kuatkan, karuniakan sukacita kepada mereka boleh menjalani hidup, bahkan menikmati hari tua dengan sukacita dalam iman dan pengharapan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, kiranya Tuhan akan memberkati anak-anak kami dalam proses studi di berbagai jenjang pendidikan. Tuhan akan memberkati. Kami juga berdoa bagi semua usaha kerja jemaat-Mu, kiranya Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan memberkati, sehingga apa yang mereka boleh kerjakan, apa yang boleh dilakukan, semuanya itu tidak sia-sia, karena berkat-berkat Allah senantiasa tercurah atas mereka. Dari berkat-berkat-Mu itulah jemaat-Mu hidup menikmati kehidupan ini, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan Allah, kami berdoa bagi semua jemaat-Mu di tengah kehidupan mereka dalam hubungan-hubungan dengan sesama manusia. Biarlah semua kesempatan, semua panggilan-panggilan hidup mereka boleh lakukan, boleh jalani, di dalamnya mereka bersaksi, di dalamnya mereka memuliakan nama-Mu. Dengan segala talenta, potensi-potensi yang ada, yang kami miliki, kiranya kami boleh melakukan apa yang terbaik di dalam hidup ini untuk kami meluaskan kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami serahkan seluruh pelayanan kami sebagai jemaat GPID Peniel Palu dalam minggu berjalan ini. Kiranya Tuhan akan memberkati hamba-hamba-Mu, pendeta, penatua, diaken, dan semua pengurus-pengurus perangkat pelayanan, dan juga seluruh jemaat-Mu. Tuhan memberkati. Kami masih ada di dalam masa pandemi COVID-19. Tuhan kiranya tetap melindungi kami. Tuhan akan menolong kami supaya tidak terpapar COVID-19. Bahkan berikan kami hikmat supaya kami tetap mengikuti prosedur kesehatan, sehingga kami terhindar dari segala persoalan, terlebih sakit penyakit yang disebabkan oleh virus ini. Berdoa bagi bangsa dan negara kami, berdoa bagi pemerintah kami, dan biarlah mereka, para pemimpin kami, dapat melaksanakan semua tugas yang dipercayakan dengan sebaik-baiknya. Biarlah membawa kemajuan bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi para tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan, juga bersama para TNI dan Polri, serta relawan dalam menangani dan memutus rantai daripada pandemi COVID-19. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami sudah memberikan persembahan syukur kami, kiranya Tuhan kuduskan dan memberkati, supaya dapat digunakan menunjang pelayanan gereja-Mu. Berkati kami semua yang terlibat di dalam pelayanan ibadah kolom saat ini. Inilah doa kami ya Tuhan, dengar dan sempurnakanlah permohonan dan ucapan syukur kami, yang kami naikkan ke hadirat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari jemaat Tuhan, saya jemput kita sekalian berdiri, dan kita akan mengakhiri daripada ibadah kita menyanyi, Ya Tuhan bimbing aku, Kidung Jemaat 406.
Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dalam damai sejahtera serta lakukanlah firman-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita, Tuhan memberkati saudara-saudara. Dia